Kalau jadi gubernur, godaan korupsi. Datangnya dari mana? Bayangin kamu tiba-tiba terpilih jadi gubernur di salah satu provinsi kaya sumber daya seperti Kalimantan Timur. Gaji besar, fasilitas lengkap, rumah dinas mewah, mobil dinas. Semuanya ada. Tapi ternyata jabatan ini juga punya godaan yang sangat besar. Bukan cuma tekanan politik, tapi juga peluang penyalahgunaan kekuasaan yang sering terjadi di banyak daerah. Di video ini kita bakal bahas 5 sektor yang sering jadi celah korupsi di pemerintahan daerah. Yang pertama, proyek infrastruktur. Anggaran pemerintah daerah sering menghabiskan triliunan rupiah setiap tahun untuk membangun jalan, jembatan, gedung kantor, hingga stadion. Masalahnya, proyek besar seperti ini sering rawan penyimpangan. Salah satu contoh adalah harga proyek dinaikkan dari harga sebenarnya. Contoh lain, kualitas bangunan diturunkan supaya ada sisa dana. Atau pemenang tender sudah diatur sebelumnya. Menurut berbagai laporan dari Komisi Pemberantasan Korupsi, sektor pengadaan barang dan jasa memang termasuk yang paling rawan. Yang kedua, izin tambang dan perkebunan. Provinsi seperti Kalimantan Timur punya sumber daya alam yang sangat besar, mulai dari batu bara sampai perkebunan kelapa sawit. Karena nilai ekonominya sangat tinggi, izin usaha di sektor ini bisa jadi sangat diperebutkan. Dalam banyak kasus di Indonesia, penyalahgunaan bisa terjadi dalam bentuk suap untuk mempercepat izin-izin yang keluar meski tidak memenuhi syarat lingkungan atau konflik kepentingan dengan perusahaan tertentu. Makanya sektor ini sering jadi perhatian serius dalam pemberantasan korupsi. Ketiga, pengadaan barang pemerintah. Pemerintah daerah setiap tahun membeli banyak hal, seperti kendaraan dinas, termasuk alat kesehatan, juga komputer dan perlengkapan kantor, serta alat berat. Masalahnya pengadaan ini sering rawan. Harga barang bisa di-markup. Barang yang datang tidak sesuai spesifikasi. Vendor tertentu bisa selalu menang tender. Jika tidak diawasi ketat, anggaran untuk masyarakat bisa bocor. Keempat, dana hibah dan bantuan sosial. Dana ini sebenarnya dibuat untuk membantu masyarakat, organisasi, dan kegiatan sosial. Tapi dalam beberapa kasus di Indonesia, dana hibah justru disalahgunakan. Misalnya diberikan ke kelompok tertentu demi dukungan politik, penerima fiktif, atau dana dipotong oleh oknum. Karena distribusinya luas dan jumlahnya banyak, pengawasannya sering jadi tantangan. Yang kelima, jual beli jabatan. Di Indonesia, ada posisi penting seperti kepala dinas, camat, atau kepala badan yang seharusnya dipilih berdasarkan kompetensi. Tapi beberapa kasus menunjukkan posisi ini diduga dibeli dengan uang miliaran rupiah. Dampaknya, orang yang tidak kompeten bisa memimpin lembaga penting. Akibatnya langsung terasa, jalan rusak karena proyek tidak berkualitas, pelayanan publik jadi buruk. Karena itu, transparansi dan pengawasan publik punya peran penting untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Kalau kamu jadi gubernur, apa langkah pertama yang akan kamu lakukan supaya pemerintahan tetap bersih? Tulis di kolom komentar ya. Subscribe karena kita bakal terus bahas realita di balik pemerintahan daerah.